sayur, Pak Kirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Bercerita. Dan masih bersama saya Ilo, dimanapun teman-teman berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan dimurahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik untuk teman-teman semua ya. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Alma. Wow, kisah-kisah dari Alma selalu menarik untuk disimak ya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin baru gabung atau yang udah lama bergabung tapi lupa nih, belum di-subscribe channel Ilo Bercerita, ayo dong, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nggak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Kita berangkat ke Jawa Timur. Desa Segorowengi adalah sebuah desa kecil di pinggiran kota Jombang, Jawa Timur. Lokasinya yang jauh dari hiruk-pikuk kota membuat desa Segorowengi memiliki udara yang masih asri dan tanah yang begitu subur. Sebagian besar warga desa berprofesi sebagai seorang petani dan peternak. Pagi itu, suasana desa Segorowengi terasa begitu tenang, udara pagi terasa begitu sejuk. Angin bertiup pelan, daun-daun hijau di ranting pohon bergoyang saat tertiup angin. Beberapa warga desa terlihat sudah sibuk dengan aktivitas masing-masing. Beberapa orang pria terlihat memanggul cangkul di pundaknya dengan langkah sedikit berlari. Mereka berjalan ke arah sawah yang terletak di belakang perkampungan. Beberapa wanita terlihat sudah berdiri mengelilingi gerobak sayur yang terparkir tepat di bawah pohon asem. Pak Kirun adalah seorang pedagang sayur. Usianya sekitar 50 tahunan. Di kalangan warga desa, Pak Kirun dikenal sebagai seorang pria yang ramah dan baik. Setiap pagi, bahkan sebelum matahari menampakkan sinar kuningnya, Pak Kirun sudah berjalan menjajakan barang dagangannya. Sambil mendorong gerobak kayu miliknya, kaki Pak Kirun berjalan menyusuri jalanan desa. Sesekali gerobak kayunya bergetar hebat saat terkena bebatuan. "Niki pinten Pade?" tanya seorang wanita yang menggunakan daster motif bunga. Tangannya meraih plastik berisi ayam segar yang ada di atas gerobak. "Niku 20.000 mbak," Pak Kirun menjawab dengan ramah. Senyuman terus terlihat di wajahnya. Larang tenan toh Pade, aku pikir 10.000, jawab wanita itu sambil mengusap tangannya dengan kain yang digantung di gerobak. "Ora iso kurang toh Pade?" "Boten saged Bu, niku kan setengah kilo," suara Pak Kirun terdengar serak. "Ngene ae, sampean beli 10.000, nanti aku bagi 2, piye?" Wanita itu terdiam beberapa saat, matanya terus menatap ayam yang ada di atas gerobak. Pagi tadi, sebelum berangkat ke sekolah, anaknya berpesan ingin makan ayam goreng. Namun ia tidak menyangka jika harga ayam kini begitu mahal. Apalagi saat ini suaminya belum mendapatkan upah kerja dari kepala desa. "Bu Sumi, daripada bingung-bingung, mendingan ngebut aja sama Pade," ujar seorang wanita yang ada di samping Bu Sumi. Bu Sumi menoleh dengan cepat. "Emangnya boleh?" "Ya oleh toh, Pade Kirun ini kan orangnya baik. Dia itu sering kok ngasih hutangan sama warga sini," jawab wanita itu sambil melirik ke arah Pak Kirun. "Gitu Pade." Pak Kirun hanya terkekeh,
Tangannya meraih plastik berisi ayam dan memasukkannya ke dalam kantong plastik. "Ini, bawa saja dulu. Nanti kalau sudah gajian baru dibayar." Pak Kirun menyerahkan ayam itu pada Bu Sumi. Beberapa saat Bu Sumi terdiam. Wajahnya terlihat ragu untuk menerima ayam itu. Sesekali matanya melirik ke arah ibu-ibu yang lain, namun rengekan Anton, putra semata wayangnya, membuat Bu Sumi akhirnya menerima ayam pemberian Pak Kirun. Ya, selama ini Bu Sumi memang jarang sekali berbelanja. Untuk makan sehari-hari, ia selalu memanfaatkan kebun di belakang rumahnya. Beberapa sayuran seperti terong, cabai, tomat, serta kangkung tumbuh subur di belakang rumahnya. Untuk lauk, biasanya Bu Sumi membeli sepotong tempe atau kerupuk. Di antara semua warga yang ada di desa Segorowungi, Bu Sumi adalah salah satu dari puluhan warga yang kurang mampu. Jam sudah menunjukkan pukul 12 siang. Matahari sudah berada tepat di atas kepala. Gerobak sayur Pak Kirun kini sudah berhenti di depan sebuah rumah sederhana. Rumah itu bercat putih. Pak Kirun pun segera memarkirkan gerobaknya di halaman rumah. Tangannya mengusap keringat yang membasahi kening dan lehernya. Tidak berapa lama, pintu kayu terbuka. Bu Ratmi, seorang wanita berusia sekitar 49 tahun sekaligus istri dari Pak Kirun, keluar dari dalam rumahnya. Wajahnya terlihat pucat dengan beberapa kerutan di wajah. Aroma minyak angin tercium saat wanita itu keluar dari dalam rumah. "Gimana Pak, jualannya hari ini?" tanya Bu Ratmi. Tangannya meraih tangan suaminya lalu mencium punggung tangan Pak Kirun. Pak Kirun langsung berjalan masuk ke dalam rumah. Tangannya membawa kantong berisi uang penjualan hari ini. Sementara itu, Bu Ratmi berjalan ke arah gerobak. Ia segera mengambil sayuran dan lauk yang masih tersisa. Biasanya, Bu Ratmi selalu memanfaatkan sisa barang dagangan Pak Kirun untuk makan di hari itu. "Tinggal sawi sama tempe, Pak." Bu Ratmi segera duduk di sofa. "Iya Bu, hari ini banyak dagangan yang laku, banyak juga yang utang. Lihat nih, catatan hutang orang pada numpuk." Pak Kirun menyodorkan buku catatan hutang warga desa. "Ini uang pegangan untukmu, sekaligus untuk tambah-tambah belanja," lanjut Pak Kirun sambil menyodorkan beberapa lembar uang 50 ribuan. Bu Ratmi menerima uang yang ada di tangan Pak Kirun. Matanya menatap ke arah uang itu tanpa berkedip. Biasanya Pak Kirun hanya memberikan uang 20 ribu setiap hari, dan kali ini uang yang ia berikan cukup besar untuk Bu Ratmi. "Ini buat aku semua toh Pak?" tanya Bu Ratmi seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat. "Iya, itu buat kamu. Besok kalau aku dapat lebih banyak, kita ke dokter. Siapa tahu dengan periksa ke dokter kamu bisa sembuh, nggak sakit kepala lagi." Pak Kirun menyandarkan tubuhnya di kursi kayu. "Alhamdulillah Pak, makasih yo." Bu Ratmi menatap Pak Kirun dengan mata berbinar. "Iya, ya wes, aku tak mandi dulu. Kamu tolong siapin aku makan yo. Pakai sawi sama tempe juga nggak apa-apa. Yang penting kenyang," ucap Pak Kirun sambil tersenyum. Ia segera berjalan ke arah kamar mandi. Pak Kirun dan Bu Ratmi adalah suami istri yang begitu harmonis. Pernikahan mereka yang hampir menginjak usia 20 tahun belum juga dikaruniai keturunan. Semua berawal saat tragedi kecelakaan yang menimpa Bu Ratmi 10 tahun yang lalu. Saat itu, Bu Ratmi yang masih berusia 39 tahun sedang hamil muda. Begitu, ia berjalan ke arah pasar untuk berbelanja bahan makanan.
Namun, tiba-tiba saja sebuah mobil melaju kencang dari arah berlawanan dengan kecepatan tinggi. Mobil itu menabrak Bu Ratmi sampai terpental. Beruntung, nyawanya masih bisa diselamatkan. Akan tetapi, karena kejadian itu, Bu Ratmi harus kehilangan bayi dan rahimnya. Namun hal itu rupanya tidak membuat Bu Ratmi kehilangan cinta dari Pak Kirun. Pria bertubuh kurus itu masih terus memperlakukan Bu Ratmi dengan sangat baik, tidak berbeda sama sekali. Langit yang semula terang kini mulai gelap. Aroma tumis sawi dan tempe goreng tercium di dapur berbaur dengan aroma kayu bakar yang masih menyala. "Pak," panggil Bu Ratmi, tangannya dengan cekatan menata makanan di atas meja kayu. "Makan dulu, Pak, sebelum dingin." "Iya, sebentar, masih pakai kaos." Suara Pak Kirun menggema dari arah kamar. Tidak berapa lama, Pak Kirun yang sudah menggunakan kaos oblong sudah berada di dapur. Matanya menyapu seluruh meja makan yang sudah lengkap dengan tumis sawi hijau, tempe goreng, dan sambal terasi. "Aku memang gak salah pilih istri. Walaupun kita sudah nikah puluhan tahun, hidup pas-pasan, tapi masakanmu itu tetap nomor satu di hatiku." Pak Kirun memuji Bu Ratmi sesekali. Matanya melirik ke arah wanita yang sudah dinikahinya 20 tahun lamanya. Wajah Bu Ratmi langsung bersemu merah karena malu. Keduanya segera duduk di kursi kayu dan langsung menikmati makanan yang ada di hadapannya. Bagi sebagian orang, makanan itu hanyalah makanan murah dengan rasa biasa saja. Tapi bagi Bu Ratmi dan Pak Kirun, makanan itu adalah rezeki yang paling berharga dan paling enak, apalagi dinikmati saat dalam keadaan lapar seperti saat ini. "Pak, aku boleh nanya?" tanya Bu Ratmi dengan suara ragu. "Arep takon apa to, Bu?" Pak Kirun menjawab dengan mulut masih penuh nasi. "Tadi aku sempat lihat ada ibu-ibu ngutang sampai ratusan ribu. Itu gimana cara bayarnya ya, Pak?" tanya Bu Ratmi dengan nada penasaran. Pak Kirun segera menghentikan makannya. Ia langsung meraih gelas berisi air putih dan langsung meneguknya. "Bu, suami mereka itu kan kerja. Ya pasti dibayar toyo, walaupun nyicil." "Tapi Pak, utang mereka itu banyak, ratusan ribu, setara sama upah suami mereka 1 minggu. Bu Ratmi memperhatikan wajah Pak Kirun. "Gimana coba kalau mereka nggak bayar?" Pak Kirun tersenyum kecil. "Bu, upah suami mereka memang kecil, tapi Bapak yakin mereka pasti bayar. Lagian, selama ini belum pernah ada warga yang mangkir dari utang. Wes, ra usah dibahas. Sesama manusia, kita harus saling tolong-menolong, bukan malah menyusahkan," lanjut Pak Kirun yang langsung dijawab anggukan oleh Bu Ratmi. Waktu sudah menunjukkan tengah malam. Suasana desa Segorowengi semakin sunyi. Lampu-lampu di halaman rumah warga sudah mati sebagian. Dari kejauhan, suara lolongan anjing terdengar panjang. Sesekali, suara deritan bambu terdengar saat angin bertiup. Di dalam rumah Pak Kirun, lampu sudah terlihat padam. Hanya lampu tidur yang menyala redup di ujung kamar. Bu Ratmi yang baru saja terbangun segera turun dari ranjang. Kakinya terasa dingin saat terkena lantai keramik. Pintu kamar berderit panjang saat dibuka. Udara dingin menyergap wajah Bu Ratmi. Perlahan kakinya melangkah ke arah dapur. Lampu dapur menyala redup. Sesekali tubuhnya terasa dingin saat udara dari luar masuk melalui celah-celah dinding bambu. Beberapa saat berlalu, Bu Ratmi keluar dari kamar mandi. Langkahnya pelan menyusuri setiap lorong rumah. Namun tiba-tiba saja telinganya menangkap sebuah suara dari arah ruang tamu. Suara itu seperti suara kaki yang sedang melompat di atas lantai.
Dengan langkah gemetar, Bu Ratmi memberanikan diri berjalan ke arah ruang tamu. Dari kejauhan, Bu Ratmi melihat sesosok makhluk dengan tubuh dibalut kain putih berwarna sedikit kuning kecoklatan melompat di ruang tamu. Wajah makhluk itu berwarna hitam seperti gosong karena dibakar. Bu Ratmi hanya bisa memandang dari kejauhan, suaranya seolah tertahan di tenggorokan. Dengan tubuh gemetar, Bu Ratmi segera berlari ke arah kamar. Dengan kasar, ia membanting tubuhnya ke atas ranjang. Pak Kirun yang tertidur di sampingnya seketika terbangun, matanya menatap ke arah sang istri dengan tatapan heran. "Kamu itu kenapa toh, Bu? Malam-malam bukannya tidur malah berisik." Pak Kirun menatap wajah Bu Ratmi dengan sedikit kesal. "Di ruang tamu, Pak. Di ruang tamu ada pocong." Suara Bu Ratmi pelan, nyaris seperti bisikan. Pak Kirun mencondongkan wajahnya ke arah Bu Ratmi, lalu ia tertawa. "Pocong, kamu ini ada-ada saja, Bu. Sejak kapan di rumah kita ada setan, apalagi pocong?" "Aku nggak bohong, Pak. Serius. Kalau nggak percaya, ayo kita lihat sekarang. Aku yakin pocong itu masih ada di ruang tamu." Bu Ratmi menyingkap selimut yang membungkus tubuhnya. "Ya wes, ayo lihat. Aku mau nanya nomor togel buat besok. Siapa tahu bener, kan lumayan buat nambahin uang belanja." Pak Kirun tertawa sambil turun dari ranjang. "Jangan ngawur toh, Pak. Kamu pikir makhluk itu boneka kartun?" seru Bu Ratmi yang segera bersembunyi di balik tubuh Pak Kirun. Dengan langkah pelan, keduanya segera berjalan ke arah ruang tamu. Pak Kirun berjalan di depan, sementara Bu Ratmi berjalan di belakang. Tangan Bu Ratmi memegang lengan Pak Kirun dengan erat. Suasana di dalam rumah terasa begitu sunyi, hanya suara langkah kaki mereka yang sesekali terdengar. "Hati-hati loh, Pak. Nanti dia lihat kita." Suara Bu Ratmi terdengar pelan, sesekali matanya mengintip dari balik punggung suaminya. Pak Kirun tiba-tiba menghentikan langkah, matanya menyapu ke ruang tamu. "Orang ono sopo-sopo, Bu." Ruang tamu itu terlihat kosong, tidak ada sosok pocong atau apapun. Bahkan tanah yang tadi sempat dilihat Bu Ratmi juga tak lagi ada. Mata Bu Ratmi langsung menyapu seluruh ruang tamu. Ruangan itu benar-benar sepi dan bersih, seperti tidak ada apapun yang terjadi. "Gak mungkin. Tadi aku lihat sendiri. Dia itu ada di sini." Bu Ratmi berusaha meyakinkan Pak Kirun. Mungkin kamu lagi mimpi. Atau bisa jadi itu karena sakit kepalamu yang gak sembuh-sembuh." Pak Kirun langsung berjalan ke arah kamar. "Sudah, ayo masuk kamar. Istirahat lagi." Bu Ratmi tidak menjawab. Ia berjalan ke arah kamar dengan tatapan kosong. Memang hampir 1 tahun ini Bu Ratmi sering mengalami sakit di kepalanya. Berbagai macam merek obat sudah ia minum, namun rasa sakit di kepalanya bukannya sembuh, justru semakin parah. Itulah yang menjadi alasan kuat Pak Kirun bekerja keras untuk mendapatkan uang. Selain untuk menyambung hidup, dia juga ingin membawa sang istri ke rumah sakit yang ada di kota. Malam ini, Bu Ratmi tidak dapat memejamkan mata. Ingatannya masih tertuju pada sosok pocong yang tadi ia lihat. Beberapa jam berlalu. Suara azan subuh berkumandang di seluruh desa. Ayam-ayam jago berkokok walaupun matahari belum sepenuhnya keluar. Suara riuh warga desa samar-samar mulai terdengar lirih di luar rumah. Wajah Bu Ratmi mengerjap saat sinar mentari perlahan masuk dari celah-celah dinding rumahnya. Suara kentongan terdengar menggema di seluruh desa menyambut kedatangan matahari pagi. Seperti biasa, para warga desa berkumpul di pos ronda. Saat mendengar suara kentongan dipukul, bisik-bisik mulai terdengar. Ketika para warga sudah mengelilingi pos ronda, termasuk Pak Kirun dan Bu Ratmi,
Mereka terlihat begitu cemas, menunggu pengumuman yang akan disampaikan. Pak Dul, seorang pria berusia 50 tahunan, sekaligus aparat keamanan di desa Segorowengi, mengatakan, jika tadi pagi, tepat pukul 4, Anton, anak dari Bu Sumi, meninggal dunia. Menurut pemeriksaan petugas puskesmas, bocah berusia 8 tahun itu terkena gizi buruk. Hal itu sebenarnya adalah kejadian yang wajar bagi warga desa. Pasalnya, kehidupan mereka di desa Segorowengi jauh dari kata layak dan cukup. Letak desa yang jauh dari kota juga menjadi faktor utama desa Segorowengi tidak tersentuh bantuan dari pemerintah, baik bantuan pangan, perbaikan jalan, ataupun kesehatan. Desa itu seolah tertinggal dan menjadi anak tiri di depan mata para pemerintah kota. Beberapa jam berlalu, rumah Bu Sumi sudah dipenuhi para pelayat. Terlihat beberapa warga sudah sibuk menata kursi plastik di depan rumah. Terpal plastik biru dipasang sebagai atap agar sinar matahari tidak langsung terkena kepala para pelayat. Di ruang tamu, jenazah Anton dibaringkan, wajahnya ditutup kain jarik berwarna coklat. Aroma bunga 7 rupa bercampur kapur barus tercium di seluruh rumah Bu Sumi. Di tempat yang berbeda, tepatnya di rumah Pak Kirun, pria itu terlihat duduk di kursi kayu, matanya menatap kosong ke arah halaman rumah seolah sedang memikirkan sesuatu. Kok masih bengong toh Pak? Bukan ganti baju? Bu Ratmi yang baru saja keluar dari rumah langsung duduk di samping Pak Kirun. Pak Kirun menoleh ke arahnya beberapa saat, lalu pandangannya tertuju pada halaman rumah. Aku cuma mikir, kapan desa ini bisa tenang? Sudah beberapa anak meninggal karena kekurangan gizi, tapi sampai sekarang gak ada satupun pemerintah yang datang untuk kasih bantuan. Pak, desa ini kita kan jauh dari mana-mana. Masih untung kita dapat listrik. Jadi jangan terlalu berharap banyak sama pemerintah. Yang ada nanti malah bikin sakit hati. Bu Ratmi menjawab dengan suara pelan. Dah, daripada kamu mikirin masalah gizi buruk, lebih baik sekarang kamu ganti baju, lalu temenin aku ngelayat ke rumah Bu Sumi. Lanjut Bu Ratmi yang langsung dijawab anggukan oleh Pak Kirun. 1 jam berlalu, Pak Kirun dan Bu Ratmi sudah tiba di rumah keluarga Bu Sumi. Dengan langkah pelan, keduanya masuk ke dalam rumah. Suasana duka begitu terasa saat Bu Ratmi dan Pak Kirun masuk ke dalam. Bu Sumi terlihat menangis di samping jasad putranya. Tubuh bocah itu terlihat membiru, seperti sudah meninggal beberapa jam yang lalu. Samar-samar terlihat bekas lilitan tali di lehernya, seperti meninggal karena dijerat sebuah tali. Namun menurut para tenaga medis, itu hanyalah urat yang muncul karena tubuh yang terlalu kurus. Kami turut berduka cita ya Bu. Bu Ratmi menjabat tangan Bu Sumi. Bu Sumi hanya mengangguk, wajahnya menunduk seperti menyembunyikan kesedihan. Pak Kirun yang duduk di samping istrinya segera memberikan sebuah amplop berisi sejumlah uang pada Bu Sumi. Silakan diterima Bu, memang tidak banyak, tapi semoga bisa membantu kebutuhan untuk almarhum. Terima kasih Pak. Maaf kalau sampai sekarang saya belum bisa bayar uang ayam, jawab Bu Sumi yang masih menangis di pelukan suaminya. Ora usah dipikir Bu, anggap saja ayam itu rezeki buat Anton, jadi nggak perlu dibayar. Insya Allah kami ikhlas, ucap Pak Kirun. Pandangannya langsung tertuju pada Bu Ratmi. Ya kan Bu? Bu Ratmi hanya mengangguk kecil. Suara bisik-bisik seketika terdengar di seluruh ruang tamu. Mereka membicarakan tentang kebaikan Pak Kirun dan Bu Ratmi. Pak Kirun itu baik banget yo. Seorang wanita berbisik lirih. Iya, padahal kan kita tahu juga kalau dia itu bukan orang kaya, tapi kebaikan hatinya ngalah-ngalahin orang kaya.
Seorang wanita lain menjawab. Beberapa saat berlalu, Bu Ratmi dan Pak Kirun akhirnya kembali ke rumah. Udara di luar rumah terasa begitu panas. Angin seolah enggan bertiup. Awan putih terlihat kelabu seperti menjadi pertanda akan turunnya hujan. Pak Kirun duduk di ruang tamu. Matanya menatap ke arah jendela yang masih terbuka lebar. Sesekali angin bertiup mengenai wajah keriputnya. Diminum dulu kopinya, Pak. Bu Ratmi meletakkan secangkir kopi di atas meja. Asap putih mengepul. Saat tutup cangkir dibuka, aroma kopi hitam tercium membuat suasana sedikit lebih tenang. Pak Kirun meraih cangkir lalu meneguknya sedikit. Kamu itu kenapa toh, Pak? Aku lihat dari tadi kamu kayak orang bingung, tanya Bu Ratmi yang mulai terlihat khawatir. Pak Kirun menggiling cepat. Ia segera meletakkan cangkir yang ada di tangannya. Apa-apa, Bu? Cuma sedikit sakit kepala. Kayaknya aku harus istirahat sebentar. Ya wes, Pak, kamu istirahat dulu. Aku mau ke rumah Mak Ijah, mau beli garam sama gula. Bu Ratmi berdiri dari tempat duduknya. Tanpa menunggu jawaban, ia segera berjalan keluar rumah. Sementara itu, Pak Kirun langsung merebahkan tubuhnya di atas sofa kayu. Matanya terpejam, nafasnya teratur. Jam berlalu dengan cepat. Langit yang semula kelabu kini berubah menjadi hitam pekat. Jam di dinding menunjukkan pukul 12 malam. Sesekali suara gemuruh terdengar dari luar walaupun hujan belum sepenuhnya turun. Pak Kirun yang sejak tadi tertidur pulas tiba-tiba terbangun sambil berteriak. Keringat dingin membasahi keningnya. Nafasnya terengah, matanya menyusuri kamar dengan tatapan ketakutan. Bu Ratmi yang tertidur di sampingnya segera bangun dengan gerakan cepat. Ia segera mengambil gelas berisi air putih dan memberikannya kepada Pak Kirun. Diminum dulu, Pak. Bu Ratmi menyerahkan gelas yang ada di tangannya kepada Pak Kirun. Pria itu langsung menerimanya dan meneguk air itu hingga habis. Namun, gemuruh jantungnya masih terasa berdetak semakin cepat. Kamu itu kenapa toh, Pak? Tanya Bu Ratmi penasaran. Gak ada apa-apa, Bu. Pria itu berusaha tetap tenang di hadapan sang istri. Bu Ratmi mengerutkan kening. Ia menatap wajah Pak Kirun dengan tatapan menelisik, seperti berusaha mencari kejujuran dalam setiap ucapan suaminya. Yakin kamu Pak gak apa-apa? Ya, Bu, yakin. Ya udah, sekarang kita istirahat lagi. Besok aku harus mulai jualan. Pak Kirun langsung membaringkan tubuhnya di ranjang. Tubuhnya berbalik membelakangi Bu Ratmi seperti menghindari wanita itu. Keesokan harinya, Bu Ratmi yang sedang mencuci piring di dapur dikejutkan oleh suara ketukan pintu. Dengan terburu-buru, ia segera berjalan ke arah ruang tamu. Pintu kayu dibuka lebar. Suara engsel berderik seperti tercekik. Mata Bu Ratmi langsung melebar melihat beberapa orang sudah berdiri di depan pintu sambil menopang tubuh Pak Kirun. Ya Allah, ada apa ini bapak-bapak? Kenapa suami saya bisa begini? Bu Ratmi membuka pintu dengan lebar lalu mempersilahkan mereka masuk ke dalam rumah. Dengan susah payah, mereka membawa Pak Kirun masuk ke dalam rumah. Wajah Pak Kirun terlihat pucat, matanya sayu, tubuhnya masih bergetar hebat. Seorang pemuda mendekat ke arah Bu Ratmi, matanya menatap ke arah dua rekannya yang sedang membaringkan tubuh Pak Kirun di sofa. Kami juga nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi, Bu. Cuma tadi pagi saat kami mau berangkat ke sawah, kami melihat Pak Kirun pingsan di pinggir jalan desa. Tidak ada barang yang hilang ataupun luka. Ya, Bu, bener, Bu. Ya kami akhirnya inisiatif bawa Pak Kirun ke puskesmas. Nah, menurut pemeriksaan, Pak Kirun ini mengalami anemia atau kekurangan darah. Mereka bilang itu bisa terjadi karena Pak Kirun kelelahan. Lanjut pemuda yang lain.
Bu Ratmi menutup mulutnya dengan tangan. Ya Allah, ujian apa lagi yang Kau berikan kepada kami, ya Allah? Isak tangis seketika pecah. Bu Ratmi langsung duduk di hadapan suaminya. Tangannya langsung memeluk tubuh Pakirun yang terlihat lemah. Tidak berapa lama, ketiga pemuda itu berpamitan pulang. Ayo Pak, aku bantu masuk ke kamar. Suara Bu Ratmi terdengar pelan. Tangannya mengusap kening Pakirun yang basah karena keringat. Dengan tertati, Bu Ratmi memapa tubuh sang suami ke arah kamar. Kipas angin dinyalakan agar udara di kamar terasa lebih dingin daripada udara di luar. Kamu di sini dulu ya Pak, aku mau masak dulu. Tanpa menunggu jawaban, Bu Ratmi segera meninggalkan kamar dan berjalan menuju ke arah dapur. Sejak saat itu, kondisi Pakirun semakin hari semakin menurun. Berbagai pengobatan telah dilakukan untuk kesembuhan Pakirun, bahkan hampir semua uang tabungan mereka habis untuk membayar biaya pengobatan Pakirun. Alih-alih sembuh, kondisi Pakirun justru semakin memburuk. Kini, demi mencukupi kebutuhan hidupnya, Bu Ratmi harus banting tulang menggantikan Pakirun berjualan sayur keliling desa. Bu, dengar-dengar Pakirun masih sakit ya? Tanya seorang wanita sambil memilih sayuran di atas gerobak kayu. Oke Bu, ya biasa, wis tuwek, jadi wajar kalau sakit-sakitan. Bu Ratmi menjawab sambil tersenyum. Udah dibawa ke dokter Bu? Wanita yang lain bertanya. Sampun, tapi uang habis, penyakitnya masih ada. Ya Allah, kasihan ya Pakirun. Mana akhir-akhir ini jualannya makin rame, sekarang malah sakit. Seorang wanita yang baru saja datang langsung menepuk pundak Bu Ratmi. Bu, coba deh bawa ke Ustadz Ilham. Siapa tahu penyakitnya Pakirun itu bukan penyakit medis. Ya, apalagi kan akhir-akhir ini jualannya semakin rame. Siapa tahu aja ada orang yang iri dengan kesuksesan Pakirun, tambah wanita yang lain. Langit perlahan berubah menjadi gelap. Suara azan Isya terdengar menggema di seluruh desa. Bu Ratmi dengan langkah terhuyung berusaha memapa tubuh Pakirun. Suasana desa malam itu terlihat sepi. Pintu-pintu rumah warga sudah tertutup rapat. Setelah berjalan hampir 15 menit, Bu Ratmi dan Pakirun tiba di sebuah rumah sederhana. Aroma kayu gaharu tercium dari dalam rumah. Beberapa pot bunga berjajar rapi di teras. Assalamualaikum. Tok tok tok, ucap Bu Ratmi sambil mengetuk pintu kayu rumah itu. Beberapa saat kemudian, pintu kayu terbuka pelan. Terlihat seorang pria menggunakan kopiah dan baju koko muncul dari balik pintu. Ustadz Ilham. Usianya sekitar 55 tahun, namun masih terlihat gagah dan sehat. Waalaikumsalam, jawab Ustadz Ilham sambil membuka pintu rumahnya. Astagfirullah Bu Ratmi, Pakirun, ada apa? Malam-malam datang ke rumah saya. Saya mau minta bantuan Pak Ustadz. Ustadz Ilham segera mempersilahkan mereka untuk masuk ke dalam rumah. Ayo, mari silakan masuk. Rumah Ustadz Ilham terlihat begitu rapi. Tidak ada barang-barang mewah di dalamnya, hanya sebuah radio kecil dan beberapa kitab Al-Quran yang tersusun rapi di rak dinding. Aroma minyak kasturi tercium dari baju putih yang dikenakan Ustadz Ilham. Dengan suara bergetar dan terisak, Bu Ratmi menceritakan kondisi suaminya. Sementara Ustadz Ilham terus memperhatikan Pakirun yang duduk bersandar di samping istrinya. Tangan Ustadz Ilham memutar tasbih yang ada di tangannya, mulutnya bergerak seperti membaca doa. Pakirun, panggil Ustadz Ilham dengan suara pelan. Bapak dengar suara saya kan? Pakirun tidak menjawab. Ia hanya mengangguk kecil, mulutnya berusaha terbuka, tapi terasa sulit seperti ada yang menahannya. Istighfar Pak. Lalu ceritakan,
Apa yang sebenarnya sudah Bapak lakukan selama ini? Perintah Ustadz Ilham. Jika Bapak mau jujur, insya Allah saya bisa membantu Bapak untuk sembuh. Perlahan, mata Pak Kirun mulai terbuka. Air mata sudah menggenang di kedua matanya. Saya sudah salah, Pak Ustadz. Saya hilaf. Demi kebahagiaan, saya sudah melakukan perbuatan musyrik. Apa maksud? Belum selesai Bu Ratmi bertanya, Ustadz Ilham segera memintanya untuk berhenti. Perlahan, Pak Kirun mulai menceritakan apa yang sudah ia lakukan selama ini. 10 tahun yang lalu, saat itu, keuangan keluarganya benar-benar hancur, jualannya juga tidak pernah laku. Bahkan beberapa kali ia harus mencari pinjaman untuk modal jualan hari berikutnya. Di suatu siang, Pak Kirun yang sedang duduk di sebuah rumah kosong tanpa sengaja bertemu dengan Karso, teman lamanya. Dia menceritakan semua penderitaannya selama ini, tapi bukannya memberikan solusi yang terbaik. Karso justru mengatakan jika Kirun bisa mendapatkan kesuksesan dengan cara melakukan pesugihan pocong. Awalnya, Pak Kirun menolak ajakan Karso. Dia tahu apa yang diajarkan sahabatnya itu adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Namun, semakin hari, tekanan ekonomi semakin kuat. Pak Kirun yang sudah tidak tahan hidup dalam kemiskinan akhirnya menerima ajakan dari Karso. Malam itu juga, Pak Kirun dan Karso berangkat ke dalam hutan sebelah. Setelah hampir 1 jam, keduanya pun tiba di sebuah gubuk berdinding bambu. Gubuk itu terlihat miring di beberapa bagian seolah hampir roboh. Lampu minyak tergantung di beberapa sisinya. Dengan tangan bergetar, Pak Kirun mengetuk pintu kayu gubuk itu. Setelah beberapa saat menunggu, seorang wanita tua muncul dari balik pintu yang terbuka pelan. Mulutnya berwarna merah dengan gigi-gigi putih yang terlihat saat wanita itu tersenyum. Aroma sirih tercium saat dukun wanita itu berbicara. Pak Kirun dengan suara bergetar mengatakan tujuan kedatangan mereka menemui sang dukun. Dukun wanita itu tertawa. Dia mengatakan banyak syarat yang harus dipenuhi oleh Pak Kirun jika ingin mendapatkan kekayaan. Salah satunya adalah menjadikan anak pertamanya sebagai tumbal awal. Pak Kirun juga harus menyediakan tumbal di setiap tahunnya. Tidak hanya itu, dukun wanita itu juga meminta Pak Kirun untuk mengikatkan tali pocong di batok kelapa tua yang diberikan oleh sang dukun dengan alasan dimulainya perjanjian gaib itu. Namun, ternyata setelah dipahami oleh Pak Kirun, batok itu adalah simbol dari kepala Bu Ratmi, istrinya. Jadi secara tidak langsung, sakit kepala yang dirasakan oleh Bu Ratmi selama ini adalah efek dari kain kafan yang diikat oleh Pak Kirun. Seketika, hati Bu Ratmi hancur. Dunia seakan runtuh kala mendengar pengakuan sang suami. Bagaimana mungkin orang yang selama ini terlihat begitu perhatian justru tega menjadikan istri dan calon anaknya sebagai tumbal perjanjian. Air mata menetes di pipi Bu Ratmi. Astagfirullah, gumam Ustadz Ilham pelan, tangannya terus memutar tasbih. Maafkan aku, Bu. Aku hilaf. Sekarang aku kepingin sembuh. Aku janji akan berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Pak Kirun meraih tangan istrinya. Bu Ratmi tidak menjawab. Ia hanya bisa terisak mendengar setiap pengakuan yang keluar dari mulut suaminya. Suasana di rumah Ustadz Ilham seketika hening. Hanya suara denting jam yang terdengar lirih. Bagaimana? Apa kita bisa mulai pengobatannya? Tanya Ustadz Ilham. Bu Ratmi, saya tahu Ibu pasti merasa sakit hati dan terluka.
setelah mendengar pengakuan dari Pak Kirun. Tapi saat ini, saya butuh keikhlasan hati Bu Ratmi agar mau memaafkan kesalahan Pak Kirun. Terlepas nanti bagaimana yang terjadi, itu terserah pada Bu Ratmi. Lanjut Ustadz Ilham, matanya menatap Pak Kirun dan Bu Ratmi bergantian. Beberapa saat Bu Ratmi terdiam, pandangannya kini tertuju pada Ustadz Ilham. Saya ikhlas Pak Ustadz. Saya memaafkan semua kesalahan suami saya dan saya bersedia melanjutkan pernikahan ini asalkan dia benar-benar mau bertobat. Tanpa menunggu lama, Ustadz Ilham segera meminta Pak Kirun dan Bu Ratmi mengambil air wudhu. Beberapa saat berlalu, Ustadz Ilham langsung meminta keduanya untuk duduk di tikar pandan yang sudah disiapkan sebelumnya. Suara Ustadz Ilham terdengar pelan saat membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Tasbih di tangannya terus berputar. Pak Kirun langsung berteriak histeris. Tubuhnya rubuh ke lantai dengan kedua tangan menutup telinga sesekali. Dalam pandangan Ustadz Ilham, wajah Pak Kirun berubah menjadi sosok pocong yang selama ini membantunya mencari rezeki. Wajah pocong itu hitam legam, aroma daging bakar tercium bercampur anyir darah. Hentikan, jangan ganggu aku. Pria ini sudah ingkar dan malam ini dia harus membayar semuanya, teriak Pak Kirun dengan suara berbeda. Pak Kirun, atau lebih tepatnya sosok pocong itu berteriak meminta Ustadz Ilham agar menghentikan doanya, namun bukannya berhenti. Ustadz Ilham semakin mengencangkan suaranya. Dalam sekejap, tubuh Pak Kirun langsung ambruk ke lantai, matanya terpejam beberapa saat, lalu perlahan kembali terbuka. Bagaimana Ustadz? Apa makhluk itu masih ada di tubuh suami saya? Tanya Bu Ratmi sambil membantu Pak Kirun duduk. Sosok itu sudah pergi. Tapi setelah ini saya minta Pak Kirun untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Sesulit apapun kondisi Bapak dan Ibu nantinya, saya harap jangan pernah lagi menemui dukun, apalagi sampai melakukan perjanjian sesat. Iya Ustadz, saya janji saya akan menjadi manusia yang lebih baik. Saya tidak akan melakukan perjanjian apapun dengan setan apapun yang terjadi nantinya. Malam itu, Pak Kirun dan Bu Ratmi langsung berpamitan pulang. 1 bulan berlalu, kondisi Pak Kirun perlahan mulai pulih. Dia kini mulai kembali berjualan sayur keliling seperti sebelumnya. Namun, kali ini tidak ada pesugihan ataupun penglaris. Dia berjualan dengan mengandalkan Allah sebagai pemberi rezeki. Sementara itu, Bu Ratmi yang selama ini selalu merasakan sakit di kepalanya kini berangsur membaik. Wajahnya yang sebelumnya terlihat pucat, matanya cekung, kini terlihat jauh lebih segar. Minyak angin juga tak lagi tercium dari tubuhnya. Gimana Pak, jualannya hari ini? Tanya Bu Ratmi saat Pak Kirun baru saja pulang dari berjualan. Alhamdulillah Bu, hari ini dagangan habis. Hanya sisa seekor ayam dan kangkung. Pak Kirun menunjukkan seikat kangkung dan ayam kepada sang istri. Ini kamu masak, aku mau mandi dulu, lalu sholat, takut keburu zuhur habis. Tanpa menunggu jawaban, Pak Kirun langsung berjalan ke arah dapur dengan kantong yang masih dipegangnya. Bu Ratmi tersenyum, memperhatikan perubahan suaminya. Pak Kirun telah menepati janji untuk berubah menjadi suami yang lebih baik. Bahkan sejak sembuh dari sakit, Pak Kirun kini semakin rajin beribadah. Setiap hari Jumat, Pak Kirun tidak pernah berjualan sayur. Ia selalu membeli beberapa jenis sayur dan lauk pauk untuk dibagikan kepada warga desa. Pengalaman pahit rupanya sudah mengajarkan Pak Kirun arti dari kesabaran. Kini ia tak lagi mengeluh tentang kehidupan yang sulit. Beberapa bulan kemudian, terdengar kabar jika dukun wanita yang pernah membantu Pak Kirun
mendapatkan kekayaan secara instan ditemukan tewas di rumahnya. Dukun itu ditemukan 3 hari setelah kematiannya. Warga juga menyebutkan jika ada tali kafan yang terlihat melilit lehernya. Siang itu, Bu Ratmi dan Pak Kirun memutuskan untuk membantu warga memakamkan jenazah dukun wanita itu. Berbagai kejadian aneh terjadi pada setiap proses pemakaman sang dukun. Salah satunya, liang lahat yang penuh dengan binatang berbisa seperti siap menyambut jasad sang dukun. Malam harinya, Pak Kirun dan Bu Ratmi terlihat duduk di kursi kayu di ruang tamu. Mata keduanya menatap ke langit-langit rumah. Alhamdulillah ya Pak, kamu akhirnya bisa sembuh. Jujur, aku tuh sempet takut kalau kamu kenapa-napa. Bu Ratmi tersenyum ke arah Pak Kirun. Iya Bu, aku juga bersyukur. Allah masih kasih kesempatan buat aku bertaubat dan berubah menjadi laki-laki yang lebih baik lagi. Pak Kirun kini menekankan pada diri sendiri, semudah apapun ia menjalani hidup akan terasa semakin mudah saat ia menggantungkan hidupnya pada ridho Allah. Karena sejatinya rezeki yang nyata adalah rezeki yang diberikan oleh Allah, bukanlah makhluk yang lain. Bu Ratmi pun bertekad akan merahasiakan apa yang pernah dilakukan Pak Kirun selama ini dari warga dan keluarga besar mereka. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Alma. Waduh, Pak Kirun. Diem-diem dia ternyata mendatangi seorang dukun ya untuk melakukan ritual pesugihan karena udah capek hidup miskin dan ingin menjadi kaya secara instan. Dan di sini, ini dia saya bingung nih, dia sadar apa enggak ya pada saat disuruh mengikat batok kelapa tuh oleh sang dukun dengan menggunakan kain kafan pesugihan itu. Ternyata kain kafan yang diikatkan di batok kelapa itu sebagai pengikat kepala istrinya. Waduh, kayak simbol gitu. Akhirnya istrinya mengalami sakit kepala selama 10 tahun. Bayangin 10 tahun teman-teman. Saya aja sakit kepala sebentar udah nggak kuat. Buru-buru minum obat deh ya. Apa aja yang penting sembuh. Karena nggak enak banget tuh sakit kepala nih 10 tahun. Waduh, permanen tuh sakit kepalanya. Tadinya dia pikir apakah itu karena kecelakaan, imbas dari kecelakaan, dan juga yang lebih ngerinya lagi ternyata kecelakaan itu kan juga merenggut bayi yang ada yang dikandung ya oleh istrinya Pak Kirun, dan ternyata itu adalah sebagai tumbal pertamanya. Wow, ngeri banget. Dan rahimnya juga sudah rusak sehingga akhirnya istri Pak Kirun tidak bisa mengandung lagi. Dan endingnya nih keren banget. Bagaimana akhirnya sang istri mau menerima permintaan maaf, mau memberikan kesempatan kedua untuk Pak Kirun walaupun dia sudah diperlakukan sedemikian rupa. Luar biasa. Oh ya, sama ini teman-teman. Ketika ada warga yang meninggal itu kan anak yang ibunya beli ayam tuh ya, berutang ayam, itu bisa jadi sebagai pengikat karena dia dengan mudahnya tuh memberikan utang. Bahkan istri komplain kan, Pak ini banyak yang utang Pak, bahkan sampai ada yang ratusan ribu. Nggak apa-apa, besoknya anaknya meninggal. Waduh. Jadi selama 10 tahun berarti total udah ada 10 korban dong. Pak Kirun masih dagang sayuran, ngorbanin 10 nyawa, ngikat kepala istrinya. Kan ngeselin banget. Kecuali dari situ dia langsung liburan ke luar negeri gitu ya kan. Ini masih jualan sayur tiap harinya. Keren banget kisahnya, banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil ya. Semoga teman-teman juga bisa mengambil hikmah yang baik dalam kisah barusan dan dibuang aja yang buruk-buruknya. Untuk Alma, terima kasih, ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin punya komentar lain, punya pendapat lain tentang kisah barusan, bisa menuliskan di dalam kolom komentar. Ataupun hanya sekedar saling menyapa, insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Buat yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempol, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Yang kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.